Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Salam persaudaraan PSHT Jaya. Alhamdulillah, sore ini kita datang ke rumahnya saudara kita Mas Kardi yang kena musibah korban gempa. Ini kedatangan Ketua Umum PSHT datang ke lokasi rumahnya Mas Kardi. Alhamdulillah. Salaman saya atau Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Itu sudah hari keberapa ya sejak musibah ya? November ya? 40 ya? Hari 21 ya? November besoknya Iya, iya, iya. Udah siapa nih? Mulai. Mas Novi mana? Hah? Oh, di depan. Mas Novi mana tadi? Mas Novi mana? Jadi yang di daerah sini Mas Kardi, terus Mas Gunawan yang di sana tadi. Ini sini Nandang. Mas Nanang. Nandang. Baru itu lokasi yang di tempat parkir tadi yang bawa motor. Oh iya. Oh. Mungkin bisa diterapan. Iya nanti. Mas Kardi yang mana nih? Oh iya. Mas yang mana? Sini tuh masih banyak tempat duduk. Sini ngumpulnya sini. Saya. Ya dua sapunya ya. Sana tuh masih banyak nih. Dua sap ya belakang masih ada. Monggo di sini. Itu masih ada, sudah ada itu. Mas. Terus ya. Ambil loncat. Sini. Mundur. Ini belum Mas Novi ya? Mas Novi nggak kelihatan. Coba disusul Mas Novi kemana? Ayo gimana? Di mobil ketinggalan. Hah? Anak ketinggalan di mobil katanya. Oh. Mas Kardi sudah lama di sini Mas tinggal? Sudah 30 tahun. Sudah lama. Sudah beranak pinak di sini ya? Dari 92. Oh, aslinya mana? Ngawi. Oh, Ngawi. Ngawinnya pun di Mas Kardi. Kula ngawine Mangunarjo Dungus Ngidul Kandangan. Oh, Kandangan. Iya, Dungus Ngidul Kandangan ini. Kalau istri asli sini? Solo. Oh, asli Solo. Sasaran pun di Mas? Kula sasaran Cilodong, Bogor. Ciawi Mas. Tahun Ciawi, kula ranting Ciawi tahun 2009. Di mana? 2009. Oh, iya. Ya. Putra berapa? 2. Oh, 2. Sudah mentas semua atau masih? Belum. Belum.
Orang Ngawi dapat orang Solo tinggal di Ya, dapatnya di sini, Pak. Mana? Dapatnya Oh, dapat di sini. iya, sama-sama merantau. Sama-sama merantau ya. Iya. Alhamdulillah. Pertemukannya itu di sini. Padahal wong Solo karo wong Ngawi. Karena pengen tetanggane tak kok. Tenda di bawah. Namanya? Tenda. Enggak. Warga sini. Itu dulu karena gini ya. Dan nggak merata ya. Waktu kejadian Mas Kardi di rumah apa di mana waktu? Di kebun sini itu kan tanah saya itu saya kebunin lapisium. Lagi metik abu lapisium itu kejadian itu. Atau yang di rumah siapa waktu itu? Yang di rumah itu adik saya Agus. Nah, ini tahu Mas Pak Tony ini manggil-manggil saya dikira saya pas di dalam. Manggil sekeras mungkin Pak Tony ini, Pak. Ini. Ya, terus si Takut. adiknya itu di mana itu adiknya? Anak saya itu lagi di dalam. Heeh. Habis makan tuh goleran di kamar gitu. Heeh. Nah, tapi sempat bisa lari keluar. Oh, gitu goyang sempat lari ya. Iya. Jadi pada saat break itu udah kosong rumah. Iya, udah kosong. Terus keluarga saya, mertua saya sama istri saya lagi di Jawa. Nggak ada di sini. Di sini cuma duaan saya sama anak saya. Oke, moga Mas Nafi mulai. Terima kasih. Perlu Mas ngatur napas dulu. Tinggalan saya tahu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. persaudaraan. Saya. Segala puji dan puji panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya, rahmatnya kita masih dapat bersilaturahmi, dan yang terpenting memang tidak putusnya silaturahmi di antara kita semua. Dalam salat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan zaman Nabi, dan semoga kita beroleh syafaat beliau di hari ini. Amin. Yang saya hormati Ketua Umum PSAT beserta jajarannya, Mas Bak, Mas Ratno, Ketua Cabang Sukabumi, alhamdulillah Mas Titi telah hadir di sini. Lama Mas dari Cuhur nggak? Terima kasih. Dan Ketua Dewan Timbangan Cianjur, Mas Dwi Cahyono, dan para kadang-kadang warga sekalian baik di Kabupaten Cianjur maupun dari Sukabumi. Alhamdulillah sesuai dengan musyawarah kita bahwa kita ada beberapa tahap dan kita sudah pada tahap untuk santunan tunai, Mas. Ya alhamdulillah dengan ini kami memang berharap karena kami menampung uang yang begitu ya buat kami besar sih Mas, tidak sedikit, dan teman-teman relawan tuh pengen segera untuk disampaikan dengan tepat sasaran dan tepat guna. Karena kita membagi dua, yaitu santunan tunai, nanti juga ada donasi produktif sesuai yang telah kita musyawarahkan bersama. Sekaligus kita ingin transparansi, akuntabilitas semampu kami, sebisa kami, itu dengan bahasa kami tentunya. Mohon dimaklum. Kami juga berharap mungkin dari pusat bisa mengecek validitas mungkin ya, memverifikasi dan lain sebagainya, ada kekurangan dan sebagainya yang mudah-mudahan bisa kami perbaiki. Jadi donasi di sini ada donasi perorangan Mas, ada juga donasi cabang-cabang. Sekretarisnya mungkin terlambat hadir ya. Jadi luar biasa yang donasi perorangan juga cukup banyak, lalu juga donasi cabang-cabang juga
dari ya memang tidak seluruhnya, tapi sebagian besar menyalurkan lewat cabang-cabang yang memang ada beberapa yang ingin pribadi, bahkan terakhir masih tetap ada yang menyalurkan Mas Burus ya. Tapi ada juga yang pribadi minta rekening, itu kami tolak gitu, meminta data karena kami khawatir gitu dengan kami tidak lengah atau tidak waspada menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan, karena bersamaan dengan bantuan pemerintah ya dan sebagainya, khawatir menimbulkan sesuatu hal yang tidak kita bisa, sehingga kita bermusyawarah untuk penentuannya juga kita musyawarahkan ya tetap di satu pintu. Kalau mereka butuh syarat sesuatu, misalkan ada bukti dan sebagainya harus begini ya kita ikutin itu selama kita memang mampu untuk menjalankannya. Tapi kalau enggak ya monggo langsung saja datang ke sini ya kita tunjukkan, tetap kita fasilitasi, karena ada beberapa juga yang memang ingin langsung tuh, nah, kita tunjukkan saja dan sebagainya. Cuma kita berpesan juga kepada warga-warga penyintas yang ada maupun terdampak segala macam untuk arif dan bijaksana, karena kita kan juga di lingkungan sekitar gitu ya, kita tidak menimbulkan hal-hal yang karena beda-beda tuh Mas di masing-masing wilayah posko, ada yang harus kesini dulu harus dan sebagainya, walaupun kita sudah langsung dan sebagainya, itu yang kita ajarkan keseluruhannya. Dan sekarang ya, kesempatan yang hadir ini mudah-mudahan Mas Ketum bersedia gitu mewakili kami semua warga PSHT sedunia mungkin ya Mas ya, sedunia untuk mewakili memberikan santunan ke beberapa penyintas gempa yang hadir. Saya lihat Mas Bintati ada, Mas Asep, Mas Gunawan ya. Nandang belum Mas Nandang ada. Oh ya, nama Mas Nandang Mas. Jadi kita nggak melihat apa namanya ini bukan apa klasifikasi, saya bahasa gitulah. Kita tidak mengklasifikasikan. Tapi ya semua yang memang terkena dampak ya kita bantu. Memang ada variabel-variabelnya gitu, ada variabel-variabel tentu ya, antara yang rusak parah seperti hal pemerintah rusak parah dengan rusak ringan ada ini. Ya kita juga ada yang aktif, tidak aktif dan sebagainya, kita bahkan yang tidak terdampak juga supaya tidak menimbulkan juga sifat-sifat ya kan perbuatan-perbuatan yang buruk harus kita cegah juga kan, saudara-saudara kita juga itu ya, untuk menenangkan hatinya, perasaannya, memanage perasaannya, itu juga kita berikan Mas. Tapi tidak bisa kami sampaikan, tapi di laporan ada itu Mas. Insya Allah di laporan semuanya ada yang kita sampaikan, termasuk juga warga-warga sekitar yang terdampak, baik itu kerabat ya kita ada kriteria, ada yang warga terdampak langsung, ada yang memang warga tidak terdampak langsung, atau kerabat dari warga yang memang terdampak langsung. Itu kita ada variabelnya. Tapi kalau diceritakan nggak selesai nanti. Itu aja Mas, mungkin langsung aja diatur. Atau Mas Taufik mau menyampaikan sesuatu ke penyintas gempa belum? Ya. Langsung saja. Boleh, langsung saja. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para kadang dinasih yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahim sore hari ini. Ini wujud bagian dari berkah yang bisa kita rasakan adanya musibah yang dialami oleh sedulur-sedulur di Cianjur ini, khususnya Mas Kardi, Mas Gunawan, Mas Asep, Mas Nandang ya. Dan beliau-beliau ini yang saya yakini ini dipilih oleh Allah, diberi musibah karena mau diberikan hikmah dan berkah yang lebih besar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya musibah ini kita bisa mendapatkan hikmah yang saya yakini, kami yakini itu akan memberikan dampak yang lebih baik bagi kehidupan ke depan. Yang pasti
sesuai janjinya. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Setiap ada musibah, ada hikmah yang berkah. Nah, keberkahan inilah yang mudah-mudahan nanti akan Allah berikan kepada Mas Kardi, Mas Gunawan, Kang Asep, Mas Nandang, dan masyarakat yang sedang menimba. Tadi Mas Novi menyampaikan ya bantuan yang ada dirasakan besar, tapi saya yakin itu pasti kurang Ya, mau bilang gitu. untuk memenuhi apa yang diinginkan. Tapi saya yakin ya, kami yakin insya Allah lah, justru dengan adanya musibah, adanya kekurangan, ini bisa merekatkan rasa persaudaraan kita. Yang pasti sore hari ini kita bisa merasakan adanya manfaat dari persaudaraan yang kita rintis panjang ini. Nah, inilah salah satu wujud hikmah, salah satu manfaat dari persaudaraan yang telah kita rintis sejak lama. Untuk sementara ini mungkin tidak mudah untuk bisa merasakan wujud dari hikmah yang berkah tadi. Sekarang ini kan masih dalam proses apa ya tadi, pemulihan dari rasa apa ya, rasa yang ditimbulkan adanya musibah tadi, rasa penderitaan lah apa gitu. Tapi kalau ini kita jalanin dengan ikhlas dan dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah musibah yang insya Allah akan mendatangkan hikmah, yang kita rasakan jadi agak enteng. Jadi jangan sampai dengan adanya musibah ini kita menyalahkan Allah, karena ya kan yang kita harapkan justru dengan adanya musibah ini kita bisa merasakan hikmah dan berkah, walaupun belum besar, tapi kita berharap rasa itu menumbuhkan syukur kita. Misalnya ya, tadi Mas Gunawan cerita pas kejadian itu berada di luar, anak dan ibu yang ada di sana masih ada kulkas yang melindungi, sehingga tidak apa ya, tidak kena, tidak sampai meninggal lah artinya. Kalau orang Jawa kan untungnya, nah untungnya masih ada. Itulah rasa yang harus kita tumbuhkan, Mas. Justru kita bisa merasakan, untung aku ranang jero, untung Mas Gunawan pas golek banyu di luar di kebun, untung mbahnya sama istrinya di Jawa gitu kan. Nah, rasa untung itu yang akan memperbesar hikmah, akan memperbesar berkah. Kan Gusti Allah, kalau kita bisa merasakan syukur, insya Allah akan ditambahkan, rumusnya kan gitu. Nah, bagaimana kita sekeluarga yang terkena musibah ini bisa tumbuh rasa syukur. Syukur aku nang SHT, sehingga dulurku ada yang memperhatikan, kan gitu. Ini kan yang harus kita rasakan, dan itu makanya saya tadi di sana itu, kalau kita pakai rasa itu lebih gampang untuk dibanding kalau kita mikirin. Nanti kan mikir untung ruginya apa, ininya apa, tapi siapa tahu nanti justru dari rasa itu ditumbuhkan
keberkahan yang lebih besar. Dan saya sangat percaya dengan dulur-dulur yang hadir di sini. Ini wujud kepedulian, wujud perhatian kita kepada Mas Gunawan, Mas Kardi, Kang Asep, Mas Nandang, dan ini bisa mudah-mudahan bisa merekatkan rasa persaudaraan kita. Kerekatan hubungan rasa persaudaraan ini ibaratnya kayak sholat berjamaah. 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Tapi 1 tambah 1 bisa melipat gandakan energi persaudaraan itu. Nah, mudah-mudahan makin banyak kita ini bisa kumpul, makin banyak kita merasakan adanya berkah dari persaudaraan kita ini. Kami yakin ke depan kita akan jauh lebih baik. Saya tadi setuju dengan usul Mas Novi, misalnya untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang produktif setelah di samping secara bertahap kita memulihkan pemukiman, misalnya rumah diperbaiki. Tapi berikutnya kan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau kesulitan masalah yang lain gitu ya. Dari rasa Pastiburan ini, insya Allah kita bisa mempercepat proses rasa menderita, sehingga keberkahan itu akan muncul. Nah, tadi saya sudah sampaikan ke Mas Novi bagaimana kita bisa tetap menjaga komunikasi di antara kita semua, supaya bagi dulur-dulur yang belum sempat berbagi bisa membuka peluang yang lebih besar untuk berbagi, tidak hanya materi saja, tapi juga bidang-bidang yang lainnya gitu. Saya kira itu beberapa yang ingin saya sampaikan. Kebetulan pas adzan, jadi saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situnya, Kang Nandang sana itu bajunya Mas di tali ikatnya. Mas Gunawan Di bawah itu. ya Di Bali yuk. di Bali. Lembur. Hah? Lembur. Ya ini ini dulu. Formalitas. Yang hadir sekarang di sekalian. Di mana? Di situ? Enggak di ini bawa tulisan Mas. Mas Bagio, nanti lainnya dilakukan. Sekarang mana? Di belakang. Di sono. Mas Kardi, ya, mohon diterima Mas Kardi yang Terima kasih. Mas Nandang.
Ya, Mas Asep. Mohon ini diterima dengan baik. Merekatkan hubungan persaudaraan kita. Oh, monggo. Oh, ya, pada sore hari ini atas nama Persaudaraan Setia Hati Ternate, kami menyerahkan bantuan yang insya Allah bisa sedikit mengurangi beban yang Mas Gunawan, Mas Kardi, Mas Andang, Kang Asep yang mewakili dulur-dulur yang terkena musibah di sini. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa menggugah dulur-dulur yang lain yang belum berkesempatan untuk berbagi. Marilah kita memanfaatkan momen ini untuk merekatkan hubungan persaudaraan kita agar lebih kokoh dan berkah bagi kehidupan persaudaraan kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada mewakili Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Dengan mengucap bismillah, alhamdulillah dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh cabang Indonesia maupun dunia dan perorangan yang telah menunjukkan bantuannya kepada kita korban gempa Cianjur. Mudah-mudahan dan insya Allah bermanfaat untuk kita. Semoga apa yang dibantukan dari seluruh cabang dan perorangan mudah-mudahan dibalas dengan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih sekali, terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah menyaksikan lewat posko peduli Pesate Cianjur yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum kita. Terima kasih. Mungkin ini saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya, semangat dan rasa memiliki kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di sini ya. Tetap semangat ya. Selamat, sabar. Siapin makanan. Siap udah. Bilang saja atau waktu sudah laporin. Monggo. Jangan sampai nanti Mau di musola di masjid. Mau di musola. Ya musola itu ya. Lewat sini. Diarahin coba.